Ya, pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan meskipun di penutupan sesi kedua pelemahan berhasil dipangkas oleh indeks harga saham gabungan. Pas saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh beberapa saham perbankan big cap, di antaranya ada BBCA pemirsa direkomendasikan buy 8975 hingga 9400. Kemudian perbankan big cap lainnya ada BMRI 5.850 hingga 6.300 support dan resistennya. Dari perbankan big cap lainnya BBNI yang akan melakukan stock split di 9.700 di 10.525. Dan terakhir ada Mika dari emiten rumah sakit juga direkomendasikan buy 2610 hingga 2950. BBCA, BMRI, BBNI dan Mika, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Pak Hari, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke BBCA Pak. Kalau kita update juga di penutupan sesi kedua hari ini, BBCA justru ditutup flat di 9.200. Ya, flat ya. Di tengah gempuran sentimen negatif yang begitu besar, tapi BBCA masih tetap bertahan flat. Tidak ada minus sama sekali loh. Ini artinya bahwa dia sangat resilient. Kenapa? Karena data fundamentalnya baru dia habis rilis. Dan datanya sangat bagus. Secara performa operasionalnya itu sangat bagus. Karena itu ya kita bisa lihat performa dia saat ini walaupun di tengah sentimen negatif yang sangat masif di Bursa Efek Indonesia sore ini, tapi dia tidak melemah. Dengan demikian maka berarti ke depan BBCA ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Tuh Pak David. Oke, target resisten tadi ke 9.400, ini target sampai kapan? Benar. Itu adalah target jangka pendek, saya rasa paling sampai akhir tahun ini, sebelum akhir tahun inilah itu sudah nyampe seharusnya. Baik, dari BBCA kita bergeser ke saham pilihan kedua, masih dari perbankan big cap, ada BMRI. Saya akan juga sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ketika BBCA masih mampu bertahan, kondisi yang sama juga dilakukan oleh BMRI, bahkan berbalik arah ke zona hijau nih Pak. Menguat cukup signifikan di 0,82%, 6125. Bagaimana Anda melihat daya tahan BMRI di tengah tekanan indeks harga saham gabungan? Iya, ini malah lebih spesial lagi ya, dia positif. Di tengah gempuran sentimen negatif yang sedemikian masif, dia malah positif, dia malah naik. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi, ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan di Amerika, ada begitu banyak bank di sana dan di belahan dunia lain yang mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena penyaluran kreditnya jadi turun banyak. Kita lihat di sana sektor perumahan itu sudah turun dan bahkan house price index itu sudah deflasi sekarang per bulan ini. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di Indonesia kondisinya beda. Di Indonesia net interest margin rata-rata perbankan kita itu masih di kisaran 3,3%. Ini adalah tertinggi di Asia Tenggara. Kita cuma kalahnya sama Kamboja aja. Tapi Kamboja itu kan kecil. Jumlah skala bisnisnya juga jauh beda sama kita. Kenapa? Karena kita jauh lebih besar. Dan perbankannya, sektornya itu juga jauh lebih besar kita dibandingkan dengan mereka. 3,3% ini gede banget. Dan kalau kita lihat lagi loan to deposit ratio perbankan kita itu semuanya di atas 80%, termasuk Bank Mandiri ini juga. Karena itu 4 bank utama, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI yang sebentar lagi mau stock split. Khusus Bank BNI, saya kasih catatan penting karena ini mau stock split, 1 jadi 2. Ini adalah investor global kalau mau cari sektor perbankan yang fundamentalnya kinerjanya bagus, the best itu saat ini adanya di mana? Adanya di Indonesia. Kita bisa bandingkan dengan Singapura, kita bisa bandingkan dengan Malaysia, kita bisa bandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang
cantik performa perbankan yang ada di Indonesia kalau kita bicaranya sektor perbankan. Oke, perbankan big cap mendominasi pemirsa. Saya akan ulang kembali BBCA, BMRI dan BBNI. BBNI di 9.700, masih ada potensi ke 10.525. Kemudian juga BMRI 5.850 hingga ke 6.300. Terakhir untuk Mika Pak, direkomendasikan buy juga analisisnya, terutama dari sisi teknikal. Kenapa Mika masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Oke, Mika itu support terdekatnya itu berada di 2660. Jadi saya switch ke chart saya sebentar. Dia support terdekatnya itu adalah low di bulan September ini, low di 25 September. Dan itu adalah 2660. Nah, dengan low di 2660, kemudian yang terjadi adalah dia tidak sanggup turun di bawah level itu dan sekarang malah mulai rebound. Dan mulai rebound ini kalau kita lihat ya, ini support di 2660 ini sudah pernah dites juga di bulan Agustus tapi nggak bisa turun di bawah 2660, dia rebound. Dan kali ini kembali dicoba lagi di 2660, nggak bisa tembus lagi dan sekarang dia mulai rebound. Dengan demikian nampaknya ada pola bahwa Mika ini respect support di 2660, dengan demikian ini ada peluang untuk melanjutkan rally-nya kembali naik apabila berhasil menembus level 2830 dan ini adalah resistance yang terbentuk karena high yang terjadi di 20 September. Apabila berhasil tembus resistance itu maka dia akan melaju sampai ke bahkan 2980 itu dimungkinkan Pak. Baik, penutupan hari ini 2790 menguat cukup signifikan di 2,20% dan lagi-lagi Mika mampu bertahan atau berbalik arah di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Hari, cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Pak Hari, langsung saja ada Iksan dari Trenggalek nih Pak menanyakan saham NCKL masih memiliki potensi kenaikan tidak di tengah koreksi dalam hari ini. Secara teknikal Pak, penutupan hari ini di 1000. Secara teknikal, bullish NCKL ini sudah berakhir. Dengan demikian ini adalah sinyal jual. Support berikutnya itu adalah di 980. Apabila ini masih dilewati, maka dia akan turun ke 915. Jadi ini adalah saham yang dia awalnya bullish tapi kemudian sesudah itu support kuncinya ini sudah di break down. Baik, selanjutnya ada Ibu Lisa dari Medan menanyakan Tekim nyangkut di 9.500, penutupan hari ini di 8.500. Ingin averaging down ini, di level berapa direkomendasikan untuk Tekim? Tekim tidak ada averaging down karena ini juga sama kasusnya persis sama seperti NCKL tadi. Ini adalah saham yang uptrendnya sudah selesai, ya, dan seharusnya ini sudah profit taking beberapa waktu yang lalu. Tapi ya kalau di hold seperti ini maka nextnya dia supportnya akan nyampe di 8.300 dan kalau itu masih lanjut turun maka dia akan turun lagi ke 8.050 dan kalau itu masih turun lagi maka dia akan turun ke 7.700. Jadi itu adalah level support berikutnya yang akan diuji oleh Tekim. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Surabaya, ada Ibu Liana menanyakan BRPT Pak, nyangkut di 14.30. Analisisnya seperti apa? BRPT. Ya, penutupan hari ini 12.85. Barito ya, Barito. Oke, Barito ini juga mirip seperti itu, dia udah terbang tinggi sekali mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober dan sampai bulan September akhir, dan kemudian ini sudah turun dari level itu dan ini adalah sinyal profit taking Pak Dev. Ya, kalau
ini masih ditahan, maka kemungkinan dia akan turun ke 1225 selanjutnya. Ya. Baik. Dan itu adalah support dia berikutnya. Oke. 1225. Ya. Selanjutnya menanyakan saham Harta Dinata Abadi Tbk Adania di Jakarta. Dengan pelemahan hari ini direkomendasikan untuk entry tidak Pak? Atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Harta. Bentar ya. Ya, Harta Dinata ini ya. Harta Dinata Abadi. Harta. Ini sudah bearish Pak Dev. Jadi tidak bisa direkomendasikan untuk buy. Ini bearish. Kalau untuk trading maka support berikutnya ini ada di 324. Ya, di sini dia, 324 ini. Ya, Harta Abadi ini sudah mulai downtrend. Oke. Semenjak awal September, ya. Baik, selanjutnya ada Andik Kurniawan dari Mojokerto. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BRIS, Pak. Baru ingin masuk ini direkomendasikan tidak? BRI Syariah. Ya, BRIS. Oke, BRIS, ya ini juga sudah breakdown support ini Pak Dev. Jadi support terakhir itu adalah 1530 dan sekarang tutupannya 1510, berarti ini sudah breakdown support. Maka support berikutnya itu adalah 1490. Kalau ini masih dijebol lagi maka berikutnya adalah 1445. Oke. Terakhir ini Bapak Robert dari Surabaya untuk Astra Internasional. Arahnya kemana Pak? Penutupan hari ini di 6.075. Astra. Ya, Astra bearish dengan double topping pattern saya lihat. Dan ini sudah break neckline di 6375. Dengan demikian maka ini komplit sudah dia punya breakdown ini, double topping patternnya sudah komplit. Target berikutnya itu adalah 5875, jadi ada di situ kira-kira. Oke. Target berikutnya ada di. Baik, Bapak Robert dari Surabaya untuk Astra Internasional. Waktu kita cukup terbatas Pak Hari, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih sudah diundang ke acara ini. Thank you so much terima Pak kasih. Dan teman-teman. Bapak Hari Suwanda, CEO Akila Trading System. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.